Pemerintah memberikan kredit pinjaman modal kerja UMKM senilai 5 triliun rupiah agar UMKM kembali bangkit di tengah masa pandemi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kredit pinjaman modal kerja UMKM merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional akibat masa pandemi COVID-19. Total bantuan pemerintah terhadap sektor UMKM terdampak COVID-19 mencapai 123,64 triliun rupiah. Khusus pinjaman modal kerja UMKM sebesar 5 triliun rupiah melalui 2 BUMN, yaitu Askrindo dan Jamkrindo. Menkyu berharap UMKM yang terdampak COVID-19 memiliki kepercayaan untuk kembali usaha dengan pinjaman modal kerja. Sehingga bahkan UMKM yang meminjam sampai 10 miliar, dia premi untuk penjaminan kredit macetnya dibayar oleh pemerintah, dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo. Jamkrindo dan Askrindonya diberi PMN 6 triliun sehingga mereka memiliki kemampuan modal untuk mengcover resiko tersebut. Artinya UMKM kita harap bisa bangkit kembali. Diberikan restructuring 6 kemarin untuk pinjamannya tidak membayar 6 bulan dari sisi pokoknya. Bunganya disubsidi oleh pemerintah, semakin kecil pinjamannya, subsidi bunganya semakin penuh. Semakin agak tinggi sampai menjelang 10 miliar, subsidi bunganya lebih kecil yaitu 2-3%. Namun itu diberikan bantuan untuk subsidi bunganya. Dan sesudah restructuring dan bunganya dibantu oleh pemerintah, diberikan kredit modal kerja baru yang dijamin oleh pemerintah. Preminya dibayar oleh pemerintah 5 triliun dan dijamin oleh BUMN Jamkrindo Askrindo. Ini Pandemi COVID-19 hingga kini masih terus menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai sektor kehidupan, ikut terdampak akibat virus COVID yang satu ini. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku bagi beberapa penjual makanan seperti roti dan juga kue. Makanan berbahan gandum ini diyakini menjadi salah satu makanan yang sehat dan cocok dikonsumsi pada saat pandemi sekarang. Terlebih untuk meningkatkan imun pembeli di masa pandemi ini. Berikut saya akan menayangkan hasil wawancara saya dengan pelaku usaha UMKM. Baik, di sini saya akan memulai wawancara dengan salah satu pelaku usaha UMKM yang terbilang cukup sukses di usia mudanya, di mana dia adalah pemilik usaha online Korean Cake Shop, yaitu Siyo. Selamat pagi Kak Stefani, apa kabar? Selamat pagi, baik. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang usaha Korean Cake Shop yang kakak jalankan sekarang. Bagaimana cara kakak memulai bisnis ini dan bisnis ini berdiri sejak kapan? Awalnya emang saya dari dulu sangat suka dengan apapun yang berhubungan dengan kue. Pada awalnya tahun 2019 itu saya mulai kursus untuk bikin kue. Lalu hasilnya saya bagikan lewat media sosial. Ternyata mendapatkan respon yang cukup baik dari orang dan banyak orang yang pesan dengan saya. Wah, berarti bisnis ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya Kak? Apa bisa di-share Kak bagaimana sih cara survive untuk di masa pandemi ini? Dan apalagi saat 2020 COVID sedang naik-naiknya. Mungkin karena saya berjualannya melalui semuanya serba online, mungkin dampaknya tidak sebesar yang lainnya. Memang ada pendapatan penurunan, tetapi ada berbagai cara yang saya lakukan untuk survive dalam keadaan tersebut dengan cara memberikan paket bundle dan promo-promo yang menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Oh, baik Kak. Mungkin karena sudah berjalan cukup lama, hampir menginjak 3 tahun, apakah kakak memiliki menu-menu baru ataukah menunya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya? Untuk menu baru pastinya ada. Sih bukan hanya untuk perkoreaan kekan aja,
Tapi mulai dari pastry, pasta, jajanan pasar, jadi mulai dari semua umur dan kalangan itu dapat menikmati produk-produk dari kami. Bagaimana sih Kak cara Kakak agar bisa bersaing di market sekarang ini? Dikarenakan mungkin makin banyak orang yang membuka usaha di bidang ini. Tentunya saya akan terus mengeksplor makanan serta minuman apa aja yang sedang trending di belakangan ini dengan harga yang lebih terjangkau dan rasa yang enak dari yang lainnya. Dan sampai sekarang juga saya masih mempelajari banyak hal baru tentunya. Pertanyaan terakhir Kak, jika memang usaha Kakak diharuskan untuk tutup dikarenakan masa pandemi ini, kira-kira apa langkah yang harus Kakak lakukan? Mungkin saya akan tetap menjalankan usaha di bidang ini tentunya, tetapi dengan sistem yang berbeda, misalnya dengan sistem made by order, sehingga jika tidak laku, maka tidak ada kerugian yang harus saya tanggung. Baik Kak, cukup untuk sesi wawancara hari ini. Semoga usaha yang Kakak jalankan makin sukses pastinya dan berkembang. Terima kasih Kak Stefani. Baik, terima kasih kembali.